Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Wamenparekraf Republik Indonesia, Niluh Puspa, melakukan kunjungan di Makassar Creative Hub atau MCH pada Rabu 24 September. Ia sekaligus menitipkan catatan penting, Makassar harus berani naik kelas dari sekedar kota kuliner menjadi destinasi gastronomi, sekaligus menghidupkan kembali potensi sungai dan desa wisata yang selama ini terbengkalai. Didampingi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Niluh meninjau berbagai ruang di MCH, mulai dari area pameran produk kerajinan, studio kreatif, ruang kelas komunitas, hingga amfiteater yang pernah menjadi lokasi Apple Developer Academy dengan ribuan peserta. Ia juga menyempatkan diri ke kafe disabilitas, sebuah konsep inklusif yang memberi ruang kerja bagi penyandang difabel. Namun Wamenpar mengingatkan bahwa energi kreatif ini harus dihubungkan dengan pengembangan pariwisata. Menurutnya Makassar memiliki harta karun kuliner, tetapi belum berhasil diposisikan sebagai destinasi gastronomi sebagaimana Padang, Yogyakarta, atau Manado. Selain kuliner, Niluh menyoroti potensi wisata sungai dan desa wisata di Makassar. Ia menilai banyak destinasi yang hanya dibangun tanpa dirawat sehingga tidak berkembang. Wamenpar juga menekankan pentingnya 3 segmen utama bahari, wellness, dan gastronomi untuk mendorong pertumbuhan pariwisata Makassar. Yang menegaskan secara potensi tidak ada alasan bagi Makassar untuk tidak tumbuh pesat. Polres Jeneponto menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kaptipmas dengan menggelar konferensi pers di Mako Polres Jeneponto pada Rabu 24 September siang dipimpin langsung oleh Kapolres Jeneponto AKBP Widi Setiawan. Acara ini merilis rangkaian pengungkapan kasus, mulai dari pencurian hingga tindak pidana lainnya. Didampingi para pejabat utama, Kapolres Widi Setiawan memaparkan sejumlah keberhasilan timnya dalam menindak kejahatan. Salah satu kasus yang menonjol adalah pencurian kabel dan perangkat CPU di tower milik PT Telkomsel. Polisi berhasil menangkap 3 pelaku berinisial S, T, dan F, serta menyita barang bukti berupa kabel dan 1 unit motor NMAX. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis dan kini ditahan di Rutan Polres Jeneponto. Selain itu, Kapolres juga menjelaskan penanganan kasus pengerusakan dan pemelemparan mobil yang meresahkan warga. Total ada 6 laporan yang masuk, dan polisi berhasil mengamankan 7 tersangka, termasuk 2 anak di bawah umur. Salah satu pelaku berinisial AL masih berstatus buron. Polres Jeneponto juga memaparkan hasil operasi terpusat Sandi Sikat 2025, di mana 13 tersangka diamankan dari 13 kasus berbeda. Kasus-kasus tersebut meliputi penganiayaan, pencurian biasa, hingga pencurian hewan ternak di beberapa kecamatan, seperti Binamu, Tamalatea, dan Bontoramba. Jadi bukan hanya karena kita makan beras, gizi makanan itu juga cukup buat kita. Wakil Gubernur Sulawesi Barat atau Wagub Sulbar Salim S. Mengga menanggapi perbincangan publik terkait imbauan konsumsi pangan lokal seperti ubi, singkong, jagung, sagu, pisang, dan lainnya sebagai alternatif sumber karbohidrat selain beras. Ia menegaskan masyarakat perlu mengubah cara pandang terhadap panganan beras dan kembali menghargai kekayaan pangan lokal yang selama ini terlupakan. Pasangan Gubernur Sulbar Soehardi Duka ini menyampaikan, masyarakat Sulbar dahulu bisa membangun daerah tanpa bergantung pada beras. Namun karena peningkatan produksi beras dan perubahan pola konsumsi, masyarakat ini terlalu mengandalkan satu jenis bahan pokok, yaitu nasi dari beras. Salim S. Mengga mencontohkan masyarakat Mandar di masa lalu yang mengkonsumsi nasi jagung dan jepa atau olahan singkong. Makanan tersebut menjadi favorit nelayan karena murah, bergizi, dan tahan lama. Ia menyayangkan masih adanya pandangan yang menganggap singkong dan sejenisnya sebagai makanan kelas bawah. Padahal saat ini banyak produk turunan dari bahan tersebut justru hadir di supermarket dalam bentuk camilan modern, makanan kemasan, bahkan pangan olahan bernilai ekspor. Salim S. Mengga juga menyoroti ketimpangan antara pertumbuhan konsumsi beras dengan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi yang berimbas pada fluktuasi harga beras yang merugikan masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Jeneponto berkolaborasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN
meluncurkan program inovatif Tamasya atau Taman Asuh Sayang Anak. Acara yang digelar di Aula Rumah Jabatan Bupati pada Rabu 24 September ini bertujuan menciptakan ruang aman dan edukatif bagi anak, sekaligus memberikan ketenangan bagi orang tua saat bekerja. Dalam acara yang bertema Orang Tua Tenang Bekerja, Anak Ceria Bersama Tamasya ini, Bupati Jeneponto Haji Paris Yasir dikukuhkan sebagai ayah genre atau generasi berencana Kabupaten Jeneponto. Pengukuhan ini menjadi simbol komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan keluarga dan generasi muda. Bupati Paris Yasir menekankan bahwa program Tamasya adalah solusi nyata untuk membantu orang tua. Selain peresmian, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan untuk keluarga beresiko stunting serta bantuan dari berbagai pihak. PT PLN Nusantara Power Up Punagaya menyerahkan bantuan fasilitas untuk PAUD Belai Kasih, sementara Yayasan Kala Sulsel dan Rumah Zakat Sulsel turut berkontribusi melalui program bedah rumah dan sedekah genting. Peluncuran program Tamasya ini menegaskan komitmen Pemkab Jeneponto dan BKKBN untuk bersama-sama membangun generasi emas yang sehat, cerdas, dan berkarakter dimulai dari lingkungan keluarga.